Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada'i wal ulama'i wal awliya'i wal salihin wal musannifin wal muallifin wa judurina wa jaddatina wa aba'ina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu. Kami lanjutkan kajian kita tentang kitab Uqudul Jain yang sebetulnya pada pagi hari ini bukan jadwal saya. Insyaallah pada Jumat yang akan datang semestinya. Namun karena ada yang berhalangan, terpaksa pada pagi hari ini saya yang mengisi kekosongan, artinya tukar jadwal. Al-faslu tsalitsu. Adapun fasal yang ketiga dari beberapa pasal di dalam kitab ini, bahwa kitab Uqudul Jain ini dibagi menjadi 4 pasal, dan pasal yang ketiga adalah fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha, di dalam menjelaskan keutamaan salatnya seorang perempuan fi baitiha, di rumahnya. Wa fi annaha, dan di dalam sesungguhnya, ai salatal mar'ati fi baitiha, yakni maksudnya salat seorang perempuan di rumahnya. Ini perlu kita perhatikan, terutama bagi kaum ibu atau kaum perempuan. Ai salatal mar'ati fi baitiha, yakni salatnya seorang perempuan fi baitiha, di rumahnya.
afdalu adalah lebih utama, lebih afdal min salatiha dari salatnya seorang perempuan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa salatnya seorang perempuan itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik di rumahnya daripada salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bersama Rasulullah, apalagi bukan Rasulullah. Bersama Rasulullah saja salatnya seorang perempuan itu lebih baik di rumahnya, karena kehadiran perempuan di depan khalayak atau di depan umum pada umumnya akan menjadi fitnah atau sesuatu yang tidak diinginkan dalam agama. Seperti seorang perempuan datang ke masjid bersolek, otomatis dia akan bersolek, berhias. Tidak mungkin dia akan datang ke masjid apa adanya. Dengan bersoleknya seorang perempuan yang menimbulkan daya tarik dari lain jenis, yaitu dari laki-laki, apalagi kalau seorang laki-laki yang syahwatnya tinggi, yang libido seksnya tinggi, dia akan mencuri pandang, melakukan lirikan yang berkhianat, artinya melanggar aturan-aturan agama. Dia akan melirik keindahan tubuh wanita walaupun terbungkus dengan kain, yang kena kain yang dikenakan juga kain yang sangat menarik, yang modis, sehingga seorang laki-laki yang berjiwa pengkhianat, artinya yang berani melanggar aturan-aturan Allah, otomatis akan melirik dengan lirikan yang berkhianat. Ini menimbulkan fitnah, sehingga semestinya seorang laki-laki yang punya jiwa pengkhianat tidak akan melakukan perbuatan khianat kalau tidak ada sebab-sebabnya. Nah, karena ada kesempatan dan sebab-sebab inilah sehingga menimbulkan fitnah, kekacauan dalam aturan agama. Ini Rasulullah mengatakan bahwa perempuan yang hadir di masjid kemudian berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dia sholat di rumahnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang jauh dari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di zaman sekarang, memang benar apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwa di akhir zaman Allah akan mencabut rasa malu dari perempuan. Bahkan rasa malunya perempuan itu lebih tipis dari seorang laki-laki. Kita lihat laki-laki kalau keluar itu jarang yang berani mengenakan celana di atas lutut, jarang. Pada umumnya laki-laki itu menggunakan celana di bawah lutut atau 3/4, bahkan celana panjang. Kita lihat sekarang ini fakta di depan kita. Kita lihat wanita-wanita yang padahal menurut aturan agama auratnya itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Tapi fakta yang kita lihat dalam keseharian kita lihat di depan mata nyata sekali perempuan berani, bahkan tidak punya rasa malu sama sekali
mengenakan celana di atas lutut, celana sangat mini, bahkan bahannya bukan bahan yang tebal, bahannya sangat tipis, hampir mirip dengan bahan celana dalam, atau maaf, hampir mirip dengan bahannya celana dalam atau cawat, tipis sehingga membentuk raut pahanya yang kelihatan. Apalagi kalau maaf, pahanya mulus dan sebagainya, maka ini memberikan kesempatan kepada laki-laki yang punya jiwa pengkhianat akan melirik dengan lirikan berkhianat yang menimbulkan dosa. Si perempuan menanggung dosa, kemudian si laki-laki yang melihat juga berdosa walaupun tidak syahwat, apalagi dibarengi dengan syahwat, karena tidak ada hubungan mahram. Karena tidak ada hubungan mahram. Mahram atau muhrim. Kita sering dengar di TV-TV, di sinetron, artis bilang bukan muhrim. Bukan muhrim atau bukan mahram. Bukan muhrim atau bukan mahram. Kita sering ikut-ikutan latah. Kalau ikut-ikutan yang baik tidak apa-apa. Kalau ikut-ikutan yang tidak baik dan yang salah. Muhrim atau mahram? Mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu artinya apa? Muhrim itu adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram haji atau umrah. Orang yang sedang dalam keadaan ihram namanya muhrim. Ya, kalau besok kita ditakdirkan menunaikan umrah atau haji, maka kita akan melakukan ihram haji dan umrah. Maka kita disebut muhrim, bukan mahram. Kalau mahram itu orang yang ada hubungan nasab, atau orang yang haram melakukan pernikahan atau haram dinikahi, itu disebut dengan mahram. Jangan sampai keliru. Ya, kalau wajarlah kalau artis itu bukan santri. Kalau santri ikut-ikutan artis ya kebangetan. Ilmunya artis ditiru oleh santri. Kebalik dalam masalah agama. Kalau dalam masalah seni ya wajar kalau santri belajar kepada artis. Ya bukan semua artis begitu, enggak. Tapi rata-rata artis kebanyakan awam dalam masalah agama. Ada juga artis yang alumni pesantren, ada yang cukup pengetahuan agamanya, bahkan ada yang alim, ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi wa salataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha wa salataha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha wal mukhda'u bi dhammil mim, mimnya dhammah, wal mukhda'u bi dhammil mim baitun fi baitin wa dzalika lis satri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya keberadaan wanita min wajhi rabbiha, dari rahmat Tuhannya. Wajah di sini ditafsirkan dengan rahmat.
karena Tuhan mustahil memiliki wajah. Kalau diartikan wajah, ya bertentangan dengan akidah Islamiyah dari madhab Abul Hasan al-Asy'ari. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu harus dicatat bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Ini merupakan sifat Allah yang keempat, al-mukhalafatu lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Manusia atau makhluknya seperti kita manusia punya wajah atau muka, maka Allah tidak seperti itu. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan atau mentakwil kata-kata wajhun ini menjadi rahmatun, rahmat. Jadi sedekat-dekatnya keberadaan seorang wanita min wajhi rabbiha, dari rahmat Tuhannya, idza kanat fi qa'ri baitiha, apabila keberadaan wanita itu berada di ruang terdalam atau kamar dalam dari rumahnya. Artinya dia berada di sebuah kamar yang ada di rumahnya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa perempuan itu harus mengisolasi diri. Makanya Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan adanya musibah COVID-19 ini. Kita semuanya, bukan hanya perempuan, disuruh mengisolasi diri. Itu pelajaran kepada kita bahwa kita ini sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran agama, terutama para wanitanya. Para wanitanya sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah, beliau sudah memerintahkan perempuan itu mengisolasi diri di dalam rumah. Jangan sampai keluar tanpa izin kalau dia punya suami, tanpa izin suaminya. Haram hukumnya seorang perempuan keluar rumah walaupun perempuan tersebut mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit, bahkan menjenguk mayat orang tuanya yang sudah mati tanpa seizin suaminya. Seorang perempuan haram datang menjenguk jenazah atau mayat orang tuanya, apalagi hanya menjenguk sekedar silaturahim atau sekedar menjenguk di orang tua di rumah sakit tanpa izin suami. Itu hukumnya haram. Sebenarnya perempuan itu makhluk yang paling gampang mendapatkan surga, asalkan dia tuh nurut dengan aturan agama. Kalau dibandingkan laki-laki, perempuan itu lebih mudah mendapatkan surganya Allah. Makanya kiai saya pernah mengatakan ketika mulang santri, kalau orang Jawa bilangnya mulang, ngajar santri kitab, seandainya boleh milih dulu, saya akan milih jadi orang perempuan. Karena perempuan itu lebih mudah mendapatkan surganya Allah daripada laki-laki. Tanggung jawabnya laki-laki, apalagi sudah berkeluarga, ini lebih berat. Karena tanggung jawab suami itu dia hanya memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Tanggung jawabnya adalah banyak seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini. Di antaranya tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan keluarganya adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau nafkah lahir
insya Allah setiap orang mampu. Tapi kalau nafkah batin ini yang tidak setiap orang mampu, yaitu memberi pendidikan agama kepada istri dan keluarganya, seperti mengajarkan istrinya fardu-fardunya ibadah, fardu-fardu di dalam agama, dan juga mengajarkan istri serta keluarganya itu perkara-perkara yang sunnah walaupun bukan sunnah muakkad. Ini beratnya tanggung jawab sebagai suami. Tidak gampang jadi suami itu. Dikira suami itu cukup memberikan nafkah lahir berupa materi, cukup kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih pakaian, sudah selesai. Enggak, itu baru sebagian, belum nafkah yang lebih penting, yaitu nafkah batinnya. Ada ulama yang mengatakan nafkah batin itu tidak termasuk seks. Ada yang mengatakan seks termasuk nafkah batin. Tapi sebagian ulama mengatakan itu masih nafkah lahir. Itu nafkah lahir, bukan nafkah batin. Nafkah batin itu yang berkaitan dengan kesempurnaan jiwa, pengabdiannya kepada Allah. Wa salataha fi baitiha, dan salatnya seorang perempuan fi baitiha, di rumahnya, afdalu, lebih utama, min salatiha fi sahni dariha, dari salatnya di halaman rumahnya. Maksudnya di sini adalah bahwa salatnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu lebih utama dari salatnya seorang perempuan yang salat di halaman rumahnya. Wa salataha fi mukhda'iha, dan salatnya seorang perempuan yang salat di dalam kamar terdalam dari rumahnya, afdalu, lebih utama, min salatiha fi baitiha, lebih utama dari sholatnya seorang perempuan di rumahnya, artinya di emperan rumah, di ruang tamu misalnya. Jadi sholatnya orang perempuan yang ada di ruang tidurnya, katakanlah begitu, itu lebih utama dari sholatnya di ruang tamu rumahnya. Wal mukhda'u, kata-kata al-mukhda'u itu maknanya adalah dibaca dengan bidhammil mim, dengan dhammahnya mim, itu maksudnya baitun fi baitin, sebuah rumah di dalam rumah, artinya kamar yang ada di dalam rumah. Wadzalika, yang demikian itu pada umumnya digunakan untuk listatri, untuk menutup artinya menghalangi ruang tidur dengan ruang yang lainnya. Tapi kalau kita tinggal di kos-kosan, ini tidak ada yang namanya mukhda', itu tidak ada. Mukhda' tidak ada. Baitun fi baitin itu tidak ada. Langsung ruang tamu plus kamar tidur. Cuman yang disatir, yang terhalangi atau yang ditutup cuman kamar mandinya. Itu pada umumnya kalau di kos-kosan. Jadi tidak ada di kos-kosan yang namanya baitun fi baitin ini. Sebuah ruangan atau rumah di dalam rumah, sebuah ruangan yang ada di dalam rumah atau ruang tidur maksudnya. Ya, karena ruang tidurnya berfungsi ganda. Siangnya menjadi ruang tamu, malamnya jadi ruang tidur kalau di kos-kosan. Karena saya pengalaman tinggal di kos-kosan. Kemudian saya lanjutkan, al-faslur rabi'un, fasal yang keempat, fi bayani hurmati nadhri rajuli ila nisa'il ajnabiyyati wal aksu, di dalam menjelaskan haramnya memandang seorang laki-laki kepada wanita-wanita
yang bukan mahramnya. Al-ajnabiyat artinya wanita-wanita yang asing yang tidak ada hubungan mahram. Itu haram hukumnya. Wal aksi atau wal aksu dan sebaliknya. Sebaliknya juga perempuan haram memandang kepada laki-laki yang asing yang tidak ada hubungan mahram dengannya. Ai nadruhunna ilaihi, arti memandangnya mereka perempuan kepada laki-laki. Ai nadruhunna, yakni memandangnya mereka perempuan ilaihi kepada laki-laki, kepadanya. Ai ilar rajuli, kepada laki-laki. Fama yahrumu ru'yatuhu ala rajuli, fama yahrumu ru'yatuhu ala rajuli yahrumu ru'yatuhu alal mar'ati minhu. Dan apapun yang haram melihatnya atas laki-laki juga haram melihatnya atas perempuan. Jadi apapun yang laki-laki haram melihatnya, perempuan juga haram. Jadi sama hukumnya antara laki-laki melihat kepada wanita-wanita yang tidak ada hubungan mahram dengannya, juga begitu sebaliknya, perempuan juga tidak boleh melirik atau memandang kepada laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengannya, walaupun tanpa syahwat. Walaupun tanpa syahwat, apalagi dengan syahwat, sangat berbahaya. Karena setan diberikan kelebihan di dalam menggoda manusia untuk mencari teman yang akan diajak oleh mereka di neraka. Wal marahiqu fi dzalika karrajuli, dan adapun wanita yang masih anak-anak, fi dzalika, di dalam yang demikian itu, di dalam keharaman melihatnya atau dia melihat kepada laki-laki yang lainnya, karrajuli, seperti hukumnya laki-laki. Wal marahiqu artinya orang perempuan yang beranjak dewasa, yang beranjak dewasa atau yang beranjak balik. Berarti anak-anak yang belum balik, yang mendekati usia balik, itu juga kita haram melihatnya, karena tidak menutup kemungkinan di sana setan akan menimbulkan syahwat kepada kita. Setan akan menggoda kita sehingga kita syahwat kepada anak-anak perempuan yang beranjak balik atau yang beranjak dewasa. Kita jangan menganggap gampang, dia masih anak-anak. Tapi kita lihat fakta, terutama di berita-berita, itu banyak orang laki-laki dewasa yang melakukan pelecehan seks kepada anak-anak yang belum dewasa atau yang belum balik, masih anak-anak SD, bahkan TK. Ada yang melakukan pelecehan seks kepada anak-anak. Yaitu, makanya agama sangat mengatur dengan ketat, dengan tegas, bahwa dalam masalah ini tidak boleh digampangkan. Fayalzamu waliyuhu man'ahu anin minan nadri ilal ajnabiyah, maka wajib walinya anak yang akan menginjak usia balik itu, man'ahu, mencegahnya, minan nadari, dari memandang, ilal ajnabiyah, kepada wanita-wanita lain atau wanita-wanita asing yang tidak ada hubungan mahram dengan
anak tersebut. Walaupun dia masih anak, ada anak laki-laki yang masih SD misalnya, kelas 1 SD, kelas 2 SD misalnya, kemudian walinya itu harus mengajarkan, wajib mengajarkan dan mencegah apabila dia akan melakukan perbuatan memandang atau melihat kepada perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram dengannya. Wa yalzamuha al-ihtijabu minhu, dan wajib bagi para wanita al-ihtijabu minhu, menutup diri dari pandangan laki-laki. Wajib hukumnya, jangan sampai seorang wanita memberikan kesempatan dirinya dilihat oleh laki-laki lain. Wajib hukumnya seorang perempuan itu al-ihtijab, menutup diri, menjaga dirinya dari pandangan laki-laki. Makanya kalau keluar, hati-hati, jangan mengenakan pakaian yang menggoda syahwat. Pakai pakaian yang ketat, memang berjilbab, tapi pakaiannya ketat. Yang dikenakan, maaf, legging warnanya transparan, seakan-akan dia keluarnya telanjang bulat. Makanya Nabi mengatakan di akhir zaman itu banyak wanita yang mengenakan pakaian tapi pada hakikatnya dia telanjang. Ya, kalau orangnya pakai pakaian ketat kayak legging itu, ya maaf, ini tren di zaman sekarang semenjak pandemi ini mewabah di negeri kita. Banyak kalangan ibu-ibu yang naik sepeda, yang sepedaan, olahraga, cari kesehatan, biar sehat katanya, biar terhindar dari corona, biar sehat, daya tahan tubuhnya kuat. Yang diutamakan kesehatan zahir, bukan batinnya. Sering saya lihat itu di Jalan Taman Pancing ini, bukan Jalan Taman Pancing namanya. Saya sering katakan bukan Jalan Taman Pancing, ini Jalan Taman Jahanam ini. Banyak sekali setan-setan berkeliaran. Saya herannya pakai jilbab, pakai kerudung, naik sepeda bareng-bareng sama teman-temannya, tapi ya maaf, bokongnya tuh ngecap, nempel celananya, ketat sekali. Itu sama saja dengan telanjang itu. Haram hukumnya itu dengan mengenakan pakaian seperti itu. Walaupun kulitnya tak kelihatan, tapi raut dari bodinya kelihatan. Makanya perempuan itu harus hati-hati. Susah sekali kita sekarang akan mendidik saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kita yang perempuan ini. Paling berat sebagai orang tua kalau punya anak perempuan, karena mendidiknya itu sangat sulit, apalagi di zaman sekarang ini, zaman teknologi canggih. Pada umumnya anak-anak itu lebih patuh dengan gadgetnya daripada orang tuanya. Ketika ibunya memanggil untuk makan, bukan untuk kerja, bukan untuk menolong ibunya di dapur, dipanggil untuk makan. Nak, makan, ya ntar. Nak, makan, ya ntar. Tetap dia asik dengan gadgetnya. Dipanggil ibunya tuh dia kopok itu orang Jawa bilang tuh nggak dengar, kopok dia dipanggil. Ketika HP-nya trit gitu di kamarnya, dia tahu langsung lari. Tapi orang tuanya, ibunya manggil berkali-kali nggak didengar, nggak dihiraukan. Tapi kalau gadgetnya manggil, bangun tidur langsung. Yang digrepe itu, yang digrepe mana tuh gadget, saya tak tahu di mana ada di HP-nya. Jadi inilah dampak negatifnya teknologi. Teknologi itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, tergantung kita yang memakai atau mengenakannya.
Kalau kita pinter mengendalikan diri di dalam mempergunakan teknologi, ya akan berdampak positif. Tapi kalau sebaliknya akan berdampak negatif. Kalau di dalam ajaran agama kita, ketika bangun tidur kita disunahkan berzikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ngaji di TPQ diajarkan begitu sama ustazahnya atau ustadznya. Tapi karena pengaruh gadget lupa dia. Bahkan ibu-ibu bangun itu seharusnya memberikan contoh kepada anaknya. Bangun, berzikir, berdoa. Seperti doa yang lazim diajarkan di TPQ. Ayo anak-anak, kalau di rumah ingat ketika bangun tidur bacalah doa yang tadi itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi karena pengaruh HP lebih kuat, maka dia lupa. Bahkan dia tidak sempat lagi untuk cuci muka, langsung mandang HP-nya. Entah apa yang dicari, entah apa yang dilihat, sehingga sholat subuh pun kelewatan atau habis waktunya. Maka dari itu kita harus berhati-hati terhadap anak-anak kita, terutama anak-anak yang perempuan. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah bermunculan dan setan-setan bergentayangan mencari mangsa. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini barokah dan manfaat. Karena waktunya sudah habis, maka saya cukupkan sampai di sini dulu, dan insya Allah kalau masih ada kesempatan untuk bersua kembali, kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Uqudul Ujain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.